gimana menurut Ayu deh? Cara menemukan Organisasi manapun akan menuntut kalian itu jadi orang yang generalis dan serba bisa. Ya, iya. Kalau Ayu passion dalam hal apa tadi? Kalau Putri Indonesia tuh apa? Itu Kenapa sih dia? Halo teman-teman talenta muda semuanya, bagaimana kabarnya? Jadi sekarang kita sudah berada di podcast yang keempat, Talent Podcast, Talent Hub yang keempat. Ya, kita hari ini kedatangan tamu teman saya seperti biasa, Ayu Saraswati. Yeay. Dan juga kita kedatangan tamu baru, yaitu Bang Rinaldo. Yeay. Iya, kenapa nih bertiga nih berarti pasti ada hal yang spesial ya kan gitu. Nah, teman-teman udah kenal semua kan kalau Ayu ini adalah Putri Indonesia Lingkungan gitu. Nah, terus Bang Ray ini adalah orang yang berada di berbagai bidang ya Bang ya. Iya. Pernah jadi musisi, pernah jadi di PT juga Bang ya, bikin sama teman-teman untuk di oil and gas dan seterusnya. Nanti kita akan banyak ngobrol sama Ayu dan Bang Ray. Oke, teman-teman talenta muda, jadi sekarang kita akan bahas soal passion. Jadi aku mau tanya ke fashion ini. Oh, itu fashion. Itu yang dipakai. Ini fashion. Bukan fashion. Bukan. Passion. Jadi teman-teman talenta muda, kali ini kita akan bahas tentang passion dan kita akan tanya dulu nih, menurut teman-teman yang ada di sini, passion itu apa? Aku tanya dulu deh, Bro Lutfi. Passion itu apa? Wah, dibalikin nih pertanyaannya. Aduh, jadi ini beneran menurut aku ya? Iya. Ya menurut aku loh ya. Jadi kayak ya udah, nggak perlu bener-bener banget kan. Jadi kalau menurutku sih passion itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita yang bersifat potensial. Just it. Itu menurut aku. Kalau menurut Ayu gimana? Kalau menurut aku, passion is something that keeps your soul on fire. Kayak apa ya? Bahan bakar yang memotivasi kita to do what we do every day. And I think something that fuels you. I think that's passion. Oke, bahan bakar nih. Udah ada clue bahan bakar. Berarti motivasi ya? Yeah. Motivasi. Driving force. Yeah, why we do what we do, why you do what you do, I do what I do, you do what you do. Bener. Kalau menurut Bang Ray gimana? Motivation ya bisa benar. Tapi motivation is actually what makes you start ya. Yang membuat kita memulai sesuatu itu motivation. But without commitment, you will never start. But most importantly, without consistency, you will never get there. Setuju banget. You will never achieve. Kamu nggak bakalan achieve goal kamu tanpa konsistensi dan komitmen. Tadi diawali dengan komitmen. Jadi passion, motivation, commitment, consistency. Passion, motivation, commitment, and consistency. Ya itu. Nanti kayak diedit ya. Passion, commitment, motivation, consistency. Ingat. Itu gua ngutip dari Denzel Washington. Iya, gitu. Jadi memang keempat hal ini atau ketiga hal tadi, motivasi, komitmen dan konsistensi, itu yang mempengaruhi passion kita gitu. Iya, pada akhirnya kan passion ini kan what you wanna become kan sebetulnya, what you wanna do. Ya kalau kamu beruntung dari passion kamu bisa produce something and contribute to society probably. Ya itu salah satu faktor lah gitu loh untuk buat menentukan arah hidup kamu juga, visionnya. Gitu. Oke. Jadi kalau sahabat-sahabat talenta muda ini kadang bingung nih Bang. Kadang teman-teman kita juga banyak yang nanya, passion gue tuh apa sih gitu. Dan cara menemukan passion itu gimana menurut Ayu deh?
cara menemukan Aku tanya dulu sama bintang tamu baru. Gue sih bukan ini ya, bukan there's no single truth ya. Oke. Nggak ada single truth. Taruh dulu. Oke. Passion itu kalau anak-anak zaman sekarang tuh harus hati-hati sama kata passion ini. Passion ini deket banget sama kata menghindari hal yang dia nggak suka. Kadang kan saya mau kuliah kulineri. Oke. Saya mau kuliah kulineri. Why? Because it is my passion. Terus alasan keduanya apa? Karena saya menghindari matematika. Somehow miracle selalu terjadinya tuh di luar comfort zone kamu. Hati-hati tuh. Jangan-jangan itu sebenarnya passion kamu ada di dalam situ, tapi karena kamu menghindari hal itu, kamu nggak challenge diri kamu lebih, nggak kerja lebih keras lagi, jadi nggak ketemu. Jadi nggak ketemu. Makanya selalu jadi hati-hati. Bertanya ya, passion gue tuh apa gitu ya. Kayak dulu aku tuh segala sesuatu dalam hidup aku itu pokoknya I wanna become a professional musician. I was ya dulu. Tapi ternyata di bidang-bidang yang lain potensi gue bisa tergali juga gitu. As long as kamu punya work ethics yang bagus, kerja keras, punya attitude yang nggak gampang menyerah, resilient, punya endurance gitu kan. Yang tadi konsistensi. Gitu. Dan juga komitmen ya Bang. Iya, jadi basically kamu bisa jadi apapun yang kamu mau selama it depends tapi how much you want it. Iya betul. But then to find passion, you know, how? Itu yang bisa jawab waktu. Waktu. When do you know? Karena kan interest tuh banyak ya. Interest tuh banyak. Tapi what makes passion and not just something that you're curious about? In my case pasti basicnya dari pengalaman aku sih, ketika aku bisa produce something yang bisa melibatkan banyak orang, yang involving banyak orang, kayaknya gue bisa bermanfaat deh buat society gue, dan kayaknya gue passionate banget sama hal ini gitu. Ini kasus gue bisa berbeda dengan orang lain gitu. Mungkin Ayu sebagai Putri Indonesia, kadang kamu juga nggak tahu apakah ini passion aku apa bukan sih, gitu kan. Terus kapan kamu bisa mendefine itu jadi sebuah passion kan, berbeda-beda. Kalau aku, ketika aku udah bisa berkontribusi banyak sama orang, udah bisa menghasilkan at least buat diri aku sendiri, ngangkat derajat keluarga aku, mungkin membanggakan buat keluarga aku. That's my opinion. Dan kalau passion itu Bang ya, apakah harus dicari Bang? Apakah kenapa kita tidak terus berusaha untuk sesuatu yang ada di depan kita? Apakah kita perlu mencari passion kita itu apa, atau kita terus keep going aja gitu, berusaha? Dua cara itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Bisa ketemu dari mana aja kan. Bisa aja yang emang dia melakukan itu terus dia suka dan dia mendeklar ini passion gue, bisa aja. Tapi ada orang yang ngerjain ini, ngerjain itu, tapi kok nggak masuk ya, kayak gue nggak ketemu passion gue. Sampai suatu ketika dia ketemu, this is what I wanna do. Gitu. Semua itu kan learning process. Jadi tetap ada proses mencari. Pasti mencari. Di beberapa kasus begitu. Ada orang yang beruntung mungkin nggak perlu dia banyak terlalu mencari, dia udah nemuin passionnya itu di mana gitu. Jadi sehingga ketika misalnya dia mungkin ada kenyamanan di situ ya, ketika menjalani sesuatu pasti. Ya. Jadi akhirnya dia ketemu, ini kayaknya passion gue nih gitu ya. Bisa jadi. Iya. Kalau Ayu, passion dalam hal apa tadi? Kalau Putri Indonesia tuh apa? Itu kenapa sih dia tuh? Ada tengil versi cewek ada kan? Nah, Tengilwati. Iya, Tengilwati. Jadi passion nih, ngomongin soal passion nih Ayu. Ya, jadi kalau menurut sepengalaman Ayu, Ayu mengalami nggak proses tak bertanya pada diri sendiri, sebenarnya passion gue tuh apa gitu? Mengalami banget. Even until this very second,
and probably until this podcast is going to be released, I will still be questioning myself that, karena ya benar, nggak ada yang tahu sebenarnya definisi passion itu apa sih. When do you know exactly that is my passion? Karena mungkin besok aku ketemu hal yang aku enjoy, terus aku go back and then actually I really like doing this. Is this my passion? Is this my hobby? Is this my interest? You never really know. Every day I do question myself that what is my passion and what do I actually want to do gitu. Cuma benar, I completely agree with you. Kalau mau ditanya passion aku apa, aku juga nggak tahu karena aku banyak penasaran dan banyak pengen belajar hal-hal baru. But I think it goes back to what I want to be in this world. You know, like what role do I want? And from there, aku bisa cari posisinya apa sih yang memungkinkan buat aku lakukan. Dan I think from there it's just grit and resilience and curiosity and the want to develop yourself and shape yourself into that role that you want to play in this world. I think correct me if I'm wrong, of course. No, you're completely correct. Kayak karena when I imagine nggak ada yang tahu tadi kamu Putri Indonesia sampai kehabisan kata-kata. Orangnya passionnya harus apa ya untuk jadi Putri Indonesia? Kayak gitu kan? Kayak passionnya catwalk jadi Putri Indonesia, nggak juga. Fashion nggak juga. But I know the role that Putri Indonesia plays in this world itu bisa accommodate perubahan yang aku ingin lihat di society, such as what you said, bisa mengangkat derajat keluarga, bisa membuat perubahan, bisa menyentuh hidup orang. I think betul. Tapi kalau misalnya ini problem real ya yang terjadi di mungkin banyak talenta muda juga yang kadang itu sekarang problem realnya adalah orang itu kadang kuliahnya apa, kerjanya apa. Iya kan? Itu sering tuh, dan ini menurut saya sih ini adalah sebuah problem ketenaga kerjaan yang sampai hari ini tuh belum selesai gitu, dan mungkin tidak akan selesai sampai seterusnya, apalagi jenis pekerjaan hari ini semakin banyak gitu, semakin kompleks gitu kan, dan juga tentu tingkat competitiveness akan semakin tinggi, jadi akan semakin banyak orang yang nggak linear gitu. Tentang apa yang dipelajarinya dan juga di mana dia akan bekerja nanti. Nah itu dengan problem seperti itu kira-kira ke Bang Ray dulu nih. Menurut Bang Ray gimana tuh Bang? Agility is always the key ya. Lincah, kita harus bisa lincah. Jadi memang ketika tadi konteksnya balik lagi ke passion, what you wanna do kan. Ada satu key sebetulnya dari buku yang bagus banget, 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey. Dia selalu bilang begin with the end in mind. Jadi lo mau dikenangnya sebagai apa dulu? Kayak ada di film Troy, ada satu anak kecil datang ke Achilles, dia bilang kalau saya jadi kamu, saya nggak mau lawan orang itu monster gede. Makanya nama kamu nggak akan dikenang, kata si Achilles. Gitu kan. Nah korelasinya terhadap kalau kalian beruntung, udah bisa tahu mau jadi apa ya, kalian beruntung gitu. Tapi kalau enggak, sekarang kamu randomly choose semua yang bikin kamu interest, nggak salah juga. Kenapa? Karena kita sekarang hidup di era digital, where the notion of VUCA, volatility, volatile, U itu uncertain, tidak menentu, C itu kompleks, complexity, sama ambiguity. Organisasi manapun akan menuntut kalian itu jadi orang yang generalis dan serba bisa. Itu Bang. Jadi kalian bisa melihat semua permasalahan dari angle yang lebih luas lagi. Contohnya misalnya, as an MBA graduate ya, aku MBA graduate. Kita tuh bener-bener diajarin jadi seorang generalis. Walaupun bisnis case-nya misalnya datang dari industri migas, datang dari industri IT, pemasalahan bisnis case apa segala macam. Tapi kita harus bisa ngelihat dari perspektif yang lebih luas lagi. Operational excellence, marketing, finance, untuk bikin satu decision
strategic decision yang menentukan arah usaha. Kebayang nggak sih kalau nggak ada agility, bakalan banyak banget perusahaan-perusahaan atau bahkan institusi yang bakalan sama endingnya kayak BlackBerry misalnya, dia nggak mau kill the product, akhirnya di-disrupt sama Android. Dan kita lihat sekarang mungkin Kodak dulu satu perusahaan terbesar di dunia, hari ini kita bahkan even dengar namanya, logonya aja kayaknya jarang. Itu kalau kita nggak agile. Nah, begitupun dengan talent. Ya kan, kalau kita nggak adaptif ya, kita nggak selalu challenge diri kita untuk coba sesuatu yang baru. Dan coba juga jangan coba setengah-setengah. Selalu tuh kalian harus jangan mau cuma jadi average people gitu loh. Selalu jadi yang terbaik gitu dimanapun kalian berada, lakukan yang terbaik gitu loh. Oke. Itu sih. Jadi kalau tetap dengan apa yang dibutuhkan hari ini, kita harus tetap beradaptasi gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah ketika kita belajarnya apa, terus kemudian kerjanya di mana, nggak ada masalah Bang. Kalau se-experience Bang Ray ini, itu antara Bang Ray belajar sesuatu dan juga tempat Bang Ray bekerja gitu, atau creating something, itu ada hubungannya nggak Bang? Dan gimana caranya menangani hal tersebut jika tidak ada sebuah korelasinya gitu? Personal experience ya? Iya, gitu. Jadi aku tuh, ya aku cerita sih, tapi mungkin bukan contoh yang baik ya. Kuliahku lama banget gitu. Ya karena aku banyak aktivitas di luar kuliah yang hambat aku kuliah tuh lulusnya cepat gitu. Tapi kurang lebih aku lulus tuh 2010 lah. 2010 aku lulus, sarjananya itu dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. I have no idea apa itu bisnis dan lain-lain gitu. Tapi dunia membawa aku nih masuk ke dalam industri migas. Oh gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang dari art, ya kan? Benar. Ke migas, ke bisnis gitu kan? Apa tuh MMBTU, Millimetris British Thermal Units. Nilai kalor, gross heating value-nya sekian 1000. Sampai mekanisme di perbankan, standby letters of credit. Nggak ngerti apa-apa nih, ngomongin apa nih orang. Terus salah satu mentor aku bilang gini, Ray, kamu jangan kayak saya, nanti setahun 2 tahun kamu harus sudah punya PT. Oh iya Pak, dalam hati aku PT apaan? Perseroan terbatas. Ya anak art. Iya. PT apa? Perseroan terbatas. Company. Benar kan? Iya, tapi kan aku nggak tahu ada what's going on di PT tuh, nggak ngerti lah ya, operations, whatever, teknis, strategik, apa segala macem. Orang-orang yang baru kenal aku akan mengkorelasikan, oh kamu taunya tuh karena kamu sekolah MBA ya. Even sebelum aku sekolah MBA, aku udah nyemplung ke situ loh. Oh jauh. Gitu. Iya. Nah, kuncinya itu selalu ada di men-challenge diri kalian untuk achieve more sih sebetulnya. Oh gitu. Jadi, kuncinya itu Bang ya. Jadi itu dalam proses yang tadi setelah lulus sampai kemudian dihadapkan pada sebuah realita bahwasanya ini mau nggak mau harus dihadapi sih, challenge kan, ini challenge gitu kan, dan harus dihadapin. Dan di saat seperti itu yang Bang Ray lakukan tuh gimana Bang? Bentuk adaptifnya tuh gimana Bang? Winning mentality. Ya, kalian harus tadi jangan mau jadi average person. Kalau kamu kurang ya kamu harus bisa berkaca sama diri kamu sendiri apa yang kurang. Iya, terus perbanyak literasi, banyak membaca, cari informasi, terus coba lebih banyak mendengar instead of berbicara. Iya. Ya, dan ketika ada poin-poin penting catat, cari di Google. Iya. Dan semuanya akhirnya berjalan lancar begitu saja Bang ya. Ya, dibilang lancar sih, wah itu kan susah ya buat orang itu ketika kita menjadi orang yang bodoh di dalam satu
kumpulan organisasi gitu misalnya perusahaan gitu kan rasanya nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Akhirnya belajar gitu. Harus itu yang jadi dorongannya. Oh, ya, gitu. Itu justru yang men-trigger. Iya. Kamu harus levelize competitiveness level kamu kan. Jadi kamu karena kamu punya winning mentality, kamu nggak akan nyerah. Ada kan mungkin di tengah jalan, aduh kayaknya pernah sih. Oh gitu. Kayaknya gue nggak bisa deh. Pernah ngerasa kayak gitu. Kayaknya ini hari terakhir deh gue di sini nih. Kayak gitu. Oh gitu. Tapi kalau balik lagi. Kalau saat itu aku misalnya berhenti, terus buat apa? Sudah sejauh ini. Iya. Oke, artinya akan selalu ada challenge. Challenge itu tidak akan habis. Pasti. Seperti kita hanya mungkin kita tidak mengejar kesuksesan atau kapan ini ujungnya, tapi kita menghabiskan jatah tantangannya ini supaya kita bisa terus belajar mungkin seperti itu Bang ya. Gitu. Nah sampai di titik hari ini nih Bang, ketika mengalami hal-hal yang kayak pernah optimis, semangat, terus kemudian sampai pernah pesimis tapi balik lagi gitu, itu apa hal yang mungkin Bang Ray ingat gitu? Kayak misalnya ketika pesimis terus kemudian Bang Ray tetap enggak nih, gue harus tetap lanjut nih, harus tetap terus. Itu apa yang dalam pikiran Bang Ray yang kemudian menguatkan Bang Ray untuk terus gitu? Personally ya. Personally. Satu itu karena saya nggak mau jadi loser aja sih sebetulnya. I feel you. Masa kita nyerah gitu ya? Iya. Masa kita nyerah sih sama dikasih tantangan kan? Masih bisa lah. Kita bisa mengalokasikan semua resources kita, kenalan kita, kepala kita, literasi kita, semua kemampuan kita berinteraksi sama orang untuk membantu kita achieve something. Jadi harus jadi team player gitu. Tapi kurang lebih yang mendorong aku untuk bertahan itu ya tadi jargon tadi itu dari passion, motivation, commitment, consistency. Nah, aku mencoba untuk konsisten. Itu. Ya kan kalau dibaliknya ada personal matters lah, keluarga Kalau kita kerja nggak bener misalnya, atau kita nggak bisa commit sama diri kita sendiri, at least kita akan dibicarain gimana sama orang kan ya, kasihan juga keluarga. Kita sukses yang benefitnya juga keluarga, orang-orang yang kita cintain di sekitar kita kan. Betul. Setuju Bang. Nah kalau Ayu nih, sebelum Putri Indonesia pasti juga mungkin banyak hal yang itu kind of challenge gitu, yang kemudian kadang-kadang merasa kayak kayaknya gue capek deh dengan ini gitu. Nah itu menurut Ayu ada nggak, dan itu pasti ada ya kan? Itu pasti ada, dan gimana caranya Ayu untuk tetap keep going gitu? Benar, I think what Bang Ray said, at the end of the day it's consistency. Karena saat, at least aku ya, I cannot speak for everyone, when I decide that aku pengen nyemplung di sini, I don't want it to be lukewarm, nggak mau kayak anget-anget kuku gitu. You have to go all in, and of course from the experience of people who are successful, who's made it, who's achieved something, you can definitely tell that they get there. Pasti banyak juga strugglesnya. It's not like you're born with an upper hand where semua challenge berhasil sampai kita jadi orang sukses. Pasti ada strugglesnya, pasti ada, kita harus step out of comfort zone, we have to do things we don't like, pasti ada rasa capeknya. But I think the key is to keep in mind, is this really something that I want to do, and do I really want to succeed in this field? If yes, ya go for it gitu loh. Mungkin kedengarannya simple, rasa capek tuh pasti ada, rasa kadang-kadang burn out, rasa aduh I don't know if this is for me, this is too hard, ada banget. Cuma I'm already here, and it's true I don't want to be a loser. Karena ya bukan cuma kayak I don't want to be a loser karena for my ego, tapi aku tahu if I push through, banyak banget hal-hal luar biasa yang bisa aku lakukan. Betul. Yang kayak ya udah, that's not worth losing gitu loh. Jadi we just have to have that winning mentality. Banyak yang kayak aku kan anaknya lumayan ambisius dan kompetitif. Dari aku SD
kelas 2 SD aku ingat aku menang olimpiade pertama kelas 2 SD, dan ever since then I can say that all the competitions yang aku ikutin, syukurnya sampai sekarang belum pernah kalah. Dan semua orang bilang you're either very good or you're very lucky. I just don't like to lose. And karena itu aku mikir kalau this is something that I like, this is something that I can potentially be good at, and I'm gonna give it my all. Bukan karena aku beruntung banget atau aku jago banget, enggak, tapi karena aku tahu misalnya aku jagonya debat. Aku nggak lomba renang. Iya. Jadi you know something that you're good at, know something that you like, and then give it your best aja gitu loh. Jadi tahu apa yang benar-benar menjadi passion ya artinya. Itu penting banget. Itu penting. From what he said ya tadi, yang mungkin aku pengen banget tekanin lagi, because I think that's very helpful. For me tadi when I heard you say it, I'm like, oh ya benar juga ya. When he said itu jangan lakukan sesuatu setengah-setengah, kan tadi kan pertanyaannya, banyak orang yang kayak aduh suka banget banyak hal, yang mana sih yang passion, terus yang mana yang harus dilakukan sebagai your career for example, yaitu do something, mentokin dulu sebisa mungkin, bukan coba semua hal setengah-setengah and nanti malah nggak ada yang jadi. And then you quit gitu loh. Mungkin dari mentokin di situ baru kita tahu apa yang bener-bener kayak oh kok paling semangat di bidang ini gitu. Keywordsnya mungkin konsistensi itu juga ya. Iya. Nah ini tapi kadang begini, kadang orang tuh merasa pesimis karena begini. Ini kan semakin kesini kompetitiveness akan semakin ketat, begitu. Sehingga orang harus mencari apa value yang ada dalam dirinya, gitu. Mungkin kalau misalnya apa yang dipelajari dan juga pekerjaannya nggak nyambung, nah itu ada dua kemungkinan. Orang hanya sekedar bekerja apa adanya, atau orang memilih untuk bekerja, punya goals, punya sesuatu yang ingin dicapai, yaitu cuma mungkin dia harus meningkatkan kompetitif bisa bersaing di situ, gitu, meningkatkan value-nya mungkin, ya kan, sehingga dia memiliki competitive advantage yang cukup, gitu. Nah di situ nih menurut Bang Ray, gitu. Kira-kira seberapa penting Bang Ray kita untuk bisa meningkatkan tingkat competitiveness kita gitu dalam sebuah pekerjaan ataupun dalam sebuah sektor gitu. Nah itu kira-kira gimana menurut Bang Ray? Penting banget. Penting banget teman-teman. Gitu. Jadi kalau se-experience Bang Ray gimana? Gini, ketika kita bicara competitiveness ya. Bukan berarti we are the only person yang bisa melakukan hal ini kan. Betul. Tapi kita bisa melakukan ini dengan cara yang berbeda aja, itu udah jadi nilai tambah gitu, added value gitu kan. Betul Bang Ray. Philosophically begitulah kurang lebih. Nah untuk itu ya kalian harus haus sama ilmu baru sih sebetulnya, gitu kan. Itu teman-teman talenta muda. Harus haus. Ini yang paling penting nih. Harus akan ilmu baru, dan kadang ada banyak orang tuh yang mengatakan juga bahwasanya ide tuh semua banyak orang, ide semua orang bisa beride gitu. Tapi implementasi mungkin nggak semuanya bisa melakukan itu, gitu ya. Dan itu menurut Bang Ray terjadi nggak di Bang Ray seperti itu? Gimana maksudnya? Jadi semua orang bisa dapat ide, beride, tapi tidak semua orang bisa mengimplementasikan itu. Artinya jelas akan ada effort yang lebih di situ. Gitu. Ya kan kalau kamu doing extra miles, kamu fokus sama apa yang kamu mau, masa sih nggak nyampe? Konsistensi kan? itu ya. Tapi kamu juga harus manage ekspektasi ya. Winning mentality. Kalau kamu menang kayak Ayu tadi itu ya point plus. Tapi it's okay kalau kamu kalah. Bukan berarti ini semuanya berakhir. Bukan berarti kan yang penting kan seberapa sering kalian bisa bangkit, bukan seberapa sering kalian jatuh. Itu yang bisa di quotes nih. Yang paling penting adalah bagaimana kita comeback dari sesuatu yang bikin kita nggak semangat lagi gitu ya. Kalau siapa Howard Schultz dulu berhenti dapat presentasiin proposal Starbucks.
ke beberapa investor mungkin kita nggak akan pernah menikmati Starbucks sekarang. Yeah. Ini kayak cara berpikir cara berpikir seorang penemu ya, orang-orang yang menjadi inventor gitu ya. Jadi kayak misalnya Thomas Alva Edison mencoba berkali-kali untuk menciptakan sesuatu, menciptakan lampu misalnya, terus kemudian gagal terus kemudian berhenti, ya mungkin hari ini kita tidak menikmati no pain no gain. Iya, no pain no gain yang paling cocok ya. Coba kita bayangin Ayu aja. Kita jangan ngelihat Ayu sekarang sebagai putri Indonesia. Tapi proses yang dilalui ini tuh pasti keras banget gitu. Dia men-challenge dirinya dia. Betul. Terus dia segala macem yang apalah perintilan yang ada di kompetisi itu. Ya outputnya ketika dia konsisten, dia melakukan yang terbaik, ya hasil nggak akan bohong sih. Iya, betul. Tapi seandainya pun kalah pun nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa karena itu bukan bisa berarti bahan koreksi kan? Iya, betul. Karena I think every day it's not just about winning or losing. The fact that mungkin I seem like I won Putri Indonesia, behind that there's like a lot of struggles and losses gitu loh every day, kayak jadi nggak spend enough time with my family, I don't take care of myself as much, I don't misalnya spend time with friends juga, banyak ya intinya adalah behind, of course I'm not saying that I'm successful, but everyone kan punya milestone yang mereka udah achieve, dan behind every milestone yang bahkan kita punya, everyone who's watched this mungkin pernah juga mencapai sesuatu, di balik sana kan pasti ada strugglesnya. So I feel like that's something that you need to keep in mind, bahwa saat kadang kita ngerasa aduh I cannot do this, atau kalian pengen ngerasa nyerah, ingat sebelum-sebelumnya kalian pernah achieve sesuatu dan di belakang sana tuh ada strugglesnya juga. And when you want to achieve bigger, strugglesnya pasti makin gede. Iya. Setuju teman-teman, itu yang teman-teman harus ngerti bahwa encouraging banget. Jadi memang untuk mendapatkan sesuatu itu tidak mudah, butuh effort yang cukup banyak ya pastinya, dari sesuatu yang kita ingin memiliki goals tertentu, terus kemudian di tengah jalan itu kayak hampir tidak mungkin. Itu tadi seperti yang dikatakan Bang Ray, seberapa sering kita bangkit gitu. Dan juga yang dikatakan Ayu bahwasanya semakin besar sesuatu yang ingin kita capai, tentunya effortnya juga akan semakin besar gitu ya. Jadi itu teman-teman, talenta muda, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari podcast ini untuk tidak mudah menyerah intinya. Iya dong. Iya kan, untuk tidak mudah menyerah dan tetap konsisten. By the way, soal konsistensi Bang, itu memang salah satu hal yang menurutku itu adalah hal paling susah. Hal paling susah, tapi di situ kuncinya justru konsistensi. Jadi mungkin kalau aku berguru di guru sekolahku gitu yang mengatakan bahwasanya konsistensi itu adalah kunci. Yang kedua sih ada konsistensi dan kesabaran. Tapi intinya adalah konsistensi. Dimana kalau misalnya kita ingin mencapai sesuatu, punya goals gitu, kita harus konsisten untuk tetap di situ gitu. Dan konsisten itu akhirnya membuahkan hasil, dan itu rasanya akan sangat puas gitu ketika kita mengenang kembali hampir jatuh, terus kemudian kita mengalami masa-masa pahit gitu, dan akhirnya itu akan menjadi sebuah story yang itu yang akan menjadikan diri kita semakin kuat gitu kan. Gitu. Jadi kita setuju banget bahwasanya konsistensi itu teman-teman harus punyai lah gitu. Millennials dan Gen Z, konsistensi ini adalah sebuah pelajaran berharga yang kita semua harus miliki dimanapun teman-teman bekerja, dimanapun teman-teman beraktivitas, dan juga mungkin teman-teman belajar. Itu artinya konsistensi itu adalah hal yang memang benar-benar harus dipegang teman-teman talenta muda. And adaptiveness. Ya, betul. Jadi nggak konsisten doang untuk ngelakuin. Misalnya hari ini I do A. Tomorrow, I have to do A plus B gitu. Jadi consistent, and then you need to be adaptive, ada betul. hal-hal yang berbeda. You want something that's different, right? Sehingga kita juga bisa berkompetisi ya. Di yang tadi dicontohkan Bang Ray cukup banyak ya. Artinya ada BlackBerry, terus kemudian dengan Android dan seterusnya gitu.
Oke, mungkin sebelum kita tutup podcast kita ingin mendengarkan closing statement dari Bang Ray maupun Ayu, ya kan? Atau sesuatu yang bisa diberikan kepada teman-teman talenta muda semacam pesan atau quotes gitu. Stay true to yourself. Stay true to yourself. Stay innovate. Terus jangan kaku-kaku amat lah. Iya. Itu betul banget. Jangan kaku-kaku amat. Jadi kalau tadi bilang konsistensi itu kan kayaknya rigid banget ya, gue mau ini. Ya lakukan evaluasi secara berkala. Berkala. Kadang proses itu yang membentuk ya Bang ya. Oke. Itu sih. Oke, thank you Bang Ray. Dan Ayu mungkin ada last words. Any last words? I think one is the keinginan untuk belajar. Always has to be there. Karena siapapun itu, orang-orang yang sukses di luar sana, aku yakin, behind what they've achieved every day, pasti belajar sesuatu yang baru. Rasa ingin tahu, rasa jangan pernah ngerasa puas, jangan pernah ngerasa pintar. Read books, listen to people. Sometimes you need to stay quiet, when to really genuinely listen. Dan when you listen, genuinely listen because you're absorbing, not because you want to say something. Dan not because you want to reply in a conversation. Jadi itu keinginan untuk belajar, harus bisa mendengarkan, bukan untuk menimpalkan lagi, tapi benar-benar untuk mengisi diri. And last but not least is to be mindful of yourself, how you're feeling, if you need to take a break, if you need to reevaluate, be mindful of your journey and what you're going through at the present moment. Gak cuma ngeliat ke depan terus, itu sih kalau dari aku. Jadi itu teman-teman, pesan dari Ayu cukup panjang juga, lumayan pesannya ya. Iya, jadi teman-teman talenta muda, nanti kalau mau dapat pesan-pesan dari Ayu, ketik Rex pasti Ayu. Iya. Kirim ke Kemenaker. Episode 5 Ayu lagi 6 7. Jadi teman-teman talenta muda, mungkin itu ya sesi kita lumayan cukup panjang juga, dan teman-teman terima kasih sudah nonton Talent Podcast yang keempat. Sampai jumpa di Talent Podcast yang kelima. Nanti untuk topiknya kita akan beritahu. Kalau diberitahu sekarang nggak surprise, ya kan? Jadi itu aja teman-teman. Thank you Bang Ray, thank you Ayu. Sudah hadir di podcast keempat Talent Hub. Jadi selanjutnya teman-teman tetap tonton podcast kita yang ke 5, 6, 7. Oke, terima kasih semuanya.